Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rusul karim amma ba'd. Pemirsa, doa adalah otak daripada ibadah. Maka kita senantiasa berdoa dalam setiap suasana, setiap keadaan dan siap kita ada hajat. Allah Subhanahu wa taala senang Pak kalau semakin diminta lagi, minta lagi Allah senang. Kalau kita minta Pak kepada makhluk, itu ada batasnya dia memberi. Lama-lama juga dia juga akan menjadikan rasa kecewa juga Pak. Karena makhluk ini memang sejatinya makhluk ini memang dia miskin. Allah yang maha kaya. Maka mintalah segala hajat kita kepada Allah yang punya segala-galanya. Ini ya Pak. Karena Allah punya kekayaan hasanah. Bila mana dikatakan Pak manusia itu meminta kepada Allah ya. Dari Adam sampai manusia nanti mau kiamat akhir zaman meminta kekayaan yang dipunyai oleh Qurun laknatullah alaihi. Semua manusia itu diberikan dari Adam sampai akhir zaman itu tidak berkurang Pak. Kurangnya Allah punya hasanah kekayaan ini sebagaimana air laut yang jatuh di jari kita. Itulah yang diberikan manusia Pak. Dari mulai Adam sampai nanti akhir zaman Pak. Diberikan semuanya sebagaimana Qurun. Jadi bagaimana Pak? Gudang hasanah Allah yang maha luas. Hasanah Allah yang maha besar. Maka cukuplah Allah penolong kita Pak. Maka cukuplah Allah sebagai pembela kita. Maka cukuplah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Jangan kita ada harap kepada siapapun. Jangan kita minta kepada siapapun. Kecuali kepada Allah. Mengharap, meminta, takut. Minta hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Inilah Pak. Sikap orang beriman itu seperti itu Pak. Dia tidak ada gulah-gulana menghadapi hari esok. Makan apa besok nih? Ini bahaya Pak. Ya, makan apa besok? Makan apa seminggu lagi? Masya Allah. Ini Pak, jangan sampai melemahkan iman kita ini. Allah telah menjamin Pak. Setiap yang makhluk yang melata ini jamin Allah rezekinya. Baik yang di laut, yang di darat, yang di udara dikasih rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah sedikit pun makhluk sebegitunya jutaan bahkan miliaran makhluk Pak yang meletak protes sama Allah. Demo nggak ada Pak. Semuanya Allah berikan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, ada doa hadirin yang ketika kita doa dikabulkan hajat kita Pak. Apa? Yaitu ketika kita dijolimi Pak. Ketika kita dijolimi ini kita doa pada Allah Pak. Tembus langsung. Tidak ada lagi hijab antara hamba dengan Allah ketika si hamba itu dijolimi. Tapi jangan doa yang jangan doa yang jelek ya. Doa yang baik-baik aja kan. Doa minta hidayah kah? Doa minta keberkahan lah gitu ya. Jadi memang kedua orang tua terhadap anaknya. Ini pun tembus. Maka hati-hati seorang tua ya kepada anaknya itu Pak. Dia main nyumpahin aja kan. Ternyata doanya dikabulkan. Nah, Bapak ini kita sendiri nyesal Pak ya. Maka hati-hati ya. Ketika Bapak berdoa dikabulkan Allah. Nah, ini ya karena daripada ucapanmu itu doa kamu. Ucapan itu doa kita Pak. Maka jagalah mulutmu. Mulutmu harimaumu. Nah ini Pak. Jangan mulut kita menyakiti orang. Jaga hati, jangan sakit hati, jangan mudah sakit hati. Kalau ada orang sakit hati, itu gara-gara kita nggak hati-hati sehingga orang sakit hati. Nah ini Pak.
Maka jangan sampai satu pun Bapak ini menyakiti baik ucapan yang Bapak ucapkan, baik perilaku Bapak yang Bapak lakukan. Semuanya itu jangan sampai menyinggung perasaan saudara kita, Pak. Karena menyakiti saudara orang beriman sama Bapak menyakiti manusia sedunia ini. Nah ini Pak, jadi kita harus berhati-hati dalam ucapan kita, perbuatan kita kah, jangan sampai menyinggung perasaan saudara kita, Pak. Kata Aisyah itu saudara, satu tubuh dengan badan, Pak, seperti satu tubuh dengan badan. Satu sakit, kaki sakit, semuanya sakit, bukan hanya kakinya sakit. Begitu juga orang Islam, laksana satu tubuh dengan badan, Makanya Pak, hati-hati Pak. Bapak ini bertetangga, 40 rumah Bapak ini punya tetangga. Satu orang kelaparan, Bapak akan ditanya nanti, apa kau enak-enak makan, kau kenyang? Setelah kamu ini dia sampai kelaparan, kau dia membisu. Tidak kamu tahu urusan saudara kamu, masya Allah Pak. Itulah hak-hak tetangga Pak. Hak tetangga ada. Hak tetangga ada, hak kita dengan Allah ada, hak kita dengan Nabi ada, hak kita bersama manusia ada. Maka Islam itu mengajarkan saling menunaikan hak dan kewajiban. Islam indah Pak, Islam indah Pak. Semuanya diatur Pak, enggak? Indah Islam itu indah Pak. Jadi yang penting Pak, Islam itu diamalkan, bukan hanya didebat-debatkan. Bukan hanya sekedar dibikin bid'ah-bid'ahkan, tapi diamalkan, disampaikan, disebarkan. Itulah Islam Pak. Kalau Bapak ngamak Islam ini Pak, diamalkan Pak, indah Pak. Dunia ini rasanya surga udah. Dunia siapa? Rumah tangga, baiti janati, rumahku surga. Pasar juga, kalau ada usaha agama pasar, jadi saling berkasih sayang di pasar. Di mana Bapak perlu ada kasih sayang. Kalau agama benar-benar diamalkan Pak, dunia saja di surga Pak, masya Allah. Tapi kalau agama nggak ada, satu keluarga berantakan. Enggak, bapak sama anak saling hujah, sama saudara, saling tuding, enggak, saling menyakiti. Bahkan masing-masing diem Pak, enggak, pegang HP masing-masing dah, enggak. Ya sama saudara sendiri Pak. Mana ada kita saling komunikasi, yang dekat dari jauh, yang jauh itu dekat malah. Nah, ini Pak, jadilah. Jadi hari ini Pak, yang kita nih kurang mengamalkan amalan sunnah Nabi itu silaturahmi. Jarang Pak kita tuh mengamalkan silaturahmi ini. Tamu datang bawa rahmat, kan datang ke rumah itu. Begitu tamu itu pergi, maka dosa-dosa rumah itu, tuan rumah itu habis dosanya. Jadi Bapak harus beruntung dong. Kalau kedatangan tamu ke rumah Bapak ini, Bapak harus gembira. Karena nih tamu ini membawa rahmat yang begitu besar. Kalau Bapak tahu nih Pak, fadilahnya Bapak cari makanan Pak. Kalau ngutang-ngutang lah ke warung Pak, untuk membuat pelayanan kepada tamu itu. Cuma batasnya Pak, kalau bertamu itu 3 hari kita boleh dan terima ke rumah kita Pak. Sudah 3 hari Bapak boleh tegur. Nah, kalau batas bertamu itu 3 hari Pak. Nah ini hadirin, ini yang kita kurang Pak. Bahkan sebelah rumah kita nih, orang nanya Bapak kenal nggak Pak Abdullah? Pada Pak Abdullah itu di sebelah kita sendiri, sebelah rumah kita Pak nggak kenal. Masya Allah, bagaimana ini umat? Assalamualaikum, berdiam aja. Padahal dia orang Islam. Saking awamnya Pak kita, Masya Allah. Disalamin malah menang wae. Padahal yang ucapan salam itu hukumnya sunnah, yang mendengar wajib. Misalnya yang kita salami itu 10 orang, 1 perwakilan cukup aja. Tapi 10-nya nggak jawab Pak, dosa 10 orang itu. Dosa Pak 10 orang itu Pak. Maka orang yang berjalan, salam kepada orang yang sedang duduk. Yang naik mobil, salam kepada orang yang tidak naik mobil. Nah ini Pak. Indah Pak, indah. Masa kalau agama diamalkan tuh indah Pak. Sahabat Pak mau ke pasar Pak, bukan mau belanja.
Dia mau apa daripada doa ke pasar. Baca ayat, baca doa itu Pak, maka 1 juta kebaikan. Doa Bapak masuk pasar, ya. Doa Bapak masuk rumah, keluar rumah, ya. Cuma assalamualaikum, kedua Bapak baca ikhlas, selawat, insya Allah rumah Bapak itu berkah Pak. Rumah Bapak berkah dan setan gak masuk rumah kita. Tapi kalau Bapak tidak salam nyelonongai ke rumah Bapak, walaupun itu rumah Bapak sendiri, setan sudah masuk Pak, sudah masuk nyusup ke rumah kita. Sehingga setan itu bikin pelang Pak di atas rumah kita. Di sini ada rumah gratis, di sini ada losmen gratis, bahkan makan gratis. Bang siapa makan nggak baca bismillah, setan ikut makan Pak di rumah kita. Masya Allah, hot. Jadi apa? Jadi restoran Pak, restoran gratis, rumah gratis. Masya Allah Pak, ini. Jadi gitu Pak, indah Islam tuh. Masuk rumah keluar rumah ada doanya, masuk WC keluar WC ada doanya, masuk masjid keluar masjid ada doanya. Indah nggak Pak? Indah, Islam tuh indah. Tapi kita ini berat Pak ngamalkinnya, ya. Berat kenapa Pak? Kita punya nafsu Pak ada 3. Ini Pak yang kita harus ketahui Pak. Kemanapun itu nafsu selalu ngintilin Pak. Bahkan 4 sekarang nih, kita tambah lagi Pak, nafsu kita 4. Dulu cuma 3 katanya. Sekarang tambah lagi 1 Pak. Apa? Pertama nafsu kita Pertama kita punya musuh itu nafsu. Yang senasa tidak menghendaki kita untuk kebaikan. Yang senasa tidak menghendaki kita untuk menuju kepada rahmatnya Allah. Yang senasa tidak mau kita untuk mendatangi rahmatnya Allah. Maunya kita nih ke neraka. Ya. Nafsu ini Pak, Masya Allah. Ini Pak musuh kita sebenarnya Pak, itu nafsu kita sendiri Pak, ya. Maka jihad yang besar tuh jihad binafsi, melawan nafsu Pak. Bukan melawan kafir dengan pedang, ya enggak. Kita terbunuh atau kita terbunuh, itu kecil Pak. Nafsu besar itu melawan hawa nafsu kita sendiri. Itulah jihad akbar Pak. Melawan hawa nafsu kita sendiri. Itulah jihad yang besar, ya. Nah, bagaimana Pak melawan nafsu itu ya? Yang apa aja kita Pak? Senantiasa mengintai kita, senantiasa ngintilin kita. Kita tidur ikut, kita makan ikut, kita ke kantor ikut, kita ke pasar ikut, kemana pun ikut Pak. Maka untuk mengalahkan nafsu Pak ada 2 amalan yang nafsu tidak bisa berkutik, tidak bisa lagi dia untuk menggoda kita. Pertama puasa dan musyawarah. Bapak apapun yang Bapak kerjakan, musyawarah dulu dengan istri. Masak apa hari ini, musyawarahkan dengan istri. Bapak pulang kantor jam berapa, musyawarahkan. Bahkan Bapak mau hubungan suami istri pun dengan istri Bapak, musyawarahkan. Enggak, mau berapa kali Kak, musyawarahkan Pak. Begitu Pak, Masya Allah, indah. Nah orang-orang non Islam Pak, dia tanpa musyawarah, bebas free dia. Nah, maka surga dia memang di dunia Pak. Dia nggak pakai musyawarah, dia nggak ikut aturan Islam, nggak ikut agama, bebas Pak. Nah kita ini kayak penjara Pak, nggak bisa bebas. Mana ada Pak penjara bebas Pak? Dia ikut aturan daripada aturan penjara. Nanti udah bebas dari penjara baru tuh bebas Pak gitu kan. Nah itu Pak. Jadi kita ini nggak bisa semau dewe. Nah nanti di surga apa bebas. Barang siapa dunia ini dia mau secara sendiri, nggak mau diatur, nanti Allah yang ngatur Pak. Kemana? Di neraka. Nah, bagiannya orang yang hidup di dunia ini tidak mau diatur sama Allah, ya nanti diatur sama Allah di neraka. Yang kedua Pak, setan yang kedua amalan yang untuk mengalahkan nafsu ini puasa. Puasa ini bisa menekan daripada nafsu kita Pak yang sedang bergolak. Dengan puasa ini terendam. Yang kedua Pak, nafsu kita yaitu setan. Setan Pak ini senantiasa dia bersama kita Pak, ya. Dia kemanapun bersama kita Pak, masuk dalam darah kita. Ketika kita nggak zikir, setan masuk. Nah, maka setan ini jelas musuh kamu yang nyata.
Setan Pak melihat kita nggak melihat dia. Gimana? Pahala dia lihat, surga neraka dia lihat. Ya nggak? Bapak bertarung kan? Yang satu matanya ditutup, yang satu melek. Bertarung tinggi Pak, yang mana yang menang? Yang melek. Setan melihat kita Pak, kita nggak melihat dia. Yang kayak menang setan lah. Tapi kalau kita bisa Pak, tahu caranya mudah. Setan kalah Pak dengan apa? Dengan 2 amalan. Pertama Bapak, yaitu mengikuti sunnah dalam setiap perbuatan Bapak. Makan cara sunnah Nabi, tidur cara sunnah Nabi, mau ke WC, doa masuk WC ya. Allahumma ini aujubika min fitnatin nisa wa min Allahumma ini aujubika, ya enggak? Aku minta dihindari Allah daripada setan laki-laki dan setan perempuan. Itu doa Pak. Mau WC, keluar WC, masih keluar WC, mau ke pasar, itu ada doa-doanya. Nah, itu Pak, jadi ngelawan setan tuh 2 dengan apa? Sunnah dan Bapak berdakwah. Ketika azan dakwah itu Pak, setan lari begitu dengar azan. Jadi setan takut dengan 2 amalan, sunnah dan dakwah. Yang ketiga, Bapak punya nafsu apa lagi Pak? Ya, Bapak nih yang ada ngikut Bapak nih, yaitu kebiasaan buruk. Maka mengalahkan kebiasaan buruk Pak dengan adab. Bapak adab bagaimana seorang istri kepada suami, ada adabnya. Bagaimana adab seorang ayah sama anaknya, ada adabnya. Antar tetangga bertangga ada adabnya. Bahkan kita dengan Nabi ada adabnya. Jadi tunaikan adab masing-masing Pak, hak kewajibannya, adab-adab. Maka itu orang yang beradab. Ketika kita gak pakai adab, kita biadab Pak. Gak pakai aturan lagi. Bapak apapun, setinggi apapun ilmu tanpa ada adab, maka ilmu Bapak gak ada nilainya di mata Allah. Gak beradab. Maka untuk itu Bapak, bagaimana kita melakukan adab makan, adab tidur, adab setelah hamil setahu, ya, adab bagaimana seorang atasan sama bawahan, ya, enggak, rakyat sama atas, rakyat sama pejabatnya atau presidennya, ada hak kewajiban. Raja sama rakyatnya, ada hak. Rakyat sama rajanya, itu masing-masing punya hak dan kewajiban. Kita sama Nabi dengan kita ada hak kewajibannya. Kita dengan Allah dengan kita ada hak kewajiban Pak. Itu tunaikan Pak. Maka itulah untuk mengalahkan kebiasaan buruk kita dengan adab. Yang keempat, itu musuh kita itu HP. Ya, memang banyak manfaatnya ada, tapi banyaknya daripada madaratnya. Caranya Pak, jangan bawa HP, aman kan? Nah ini nggak bawa HP aman Bapak. HP yang cukup untuk kita komunikasi ya boleh saja. Ya. Jadi gitu Pak. Jadi bukan berarti kita nggak boleh bawa HP, boleh aja Pak. Nah, tergantung kitanya Pak. Digunakan untuk apa itu? Komunikasi itu kan? Teknologi itu, ya nggak? Bisa Pak digunakan sama dokter, maka untuk membedah, untuk membuat penyakit pasien. Digunakan ibu-ibu untuk motong sayur. Ya, tapi digunakan yang megang itu preman untuk menyambat daripada perut orang. Jadi bagaimana orangnya Pak? Begitu juga teknologi. Juga kita manfaatin ya. Bukan berarti semuanya negatif, enggak juga Pak ya. Tergantung kita mensikapinya. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah pasti ada. Setiap orang punya masalah. Seorang presiden ada masalah, seorang direktur punya masalah, pegawai ada masalah, punya masalah, rakyat punya masalah, presiden punya masalah, ya, semua ada masalah Pak. Tapi wasta'inu bisobri wassolat, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, ya, maka masalah datang dari Allah, dan maka yang bisa menyelesaikan masalah itu tentu Allah lagi, ya. Maka minta pada Allah, harap pada Allah Pak. Wasta'inu bisobri wassolat, minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ini Pak ya. Jangan minta kepesan Allah Pak. SMS sholat masalah selesai.
Jadi Bapak ada masalah sholat, 2 rakaat, jam 2 malam, 2 tetes, 2 air mata. Itu saat dijabah, Bapak punya hajat, Bapak punya ada masalah. Dengan 2 rakaat, jam 2 malam, 2 tetes air mata. Itu saat dijabah, Bapak punya hajat-hajat yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak? Jadi itu Pak, masalah bisa kecil, bisa besar, tergantung kita menyikapinya. Masalah kecil bisa besar, yang besar pun bisa kecil, tergantung kita menyikapinya. Ya, itu Pak. Jadi lakukan Pak dengan lapang dada. Jangan ada sakit hati kepada siapapun Pak. Jangan ada rasa kebencian pada siapapun Pak. Kebencian Pak, ini merusak daripada pola pikir kita, merusak organ kita, bahkan merusak amal kita Pak. Sebagaimana kayu dibakar oleh api Pak. Jangan ada kebencian kepada siapapun. Kepada istri kita, anak kita, tenaga kita, presiden kita. Jangan Pak. Yang salah saya. Jangan salahkan siapa Pak. Yang salahkan saya. Kenapa begitu keadaan? Yang salah saya. Ini orang paling mulia di mata Allah Pak. Siapa yang nyalahin orang, maka dialah yang paling buruk. Nah, maka kita Pak punya 2 mata. Punya 2 mata. Mata pertama melihat kebaikan orang, mata kedua melihat keburukan kita. Masih banyak keburukan kita Pak yang kita harus diperbaiki. Maka orang senantiasa melihat keburukannya Pak, nggak ada lagi dia melihat keburukan orang. Keburukan sendiri banyak yang harus diurus. Banyak Pak yang harus diolah, dibersihkan. Kok mesti keburukan orang? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini Pak, apapun yang Bapak lihat itu baik aja lah. Husnuzon. Walaupun Bapak lihat itu preman, lagi nenggak, harus Bapak husnuzon. Insya Allah dia akan baik. Kalah saya dengan dia nih. Ini Pak. Pasti Bapak lihat itu dia lebih baik kepada saya. Saya yang paling jelek amalnya. Saya yang paling jelek amalnya. Husnuzon kepada diri kita Pak. Pada orang husnuzon. Ini Pak baru mulia di mata Allah, mulia di mata manusia. La ilaha illallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.